Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Setelah dibaptis, Lydia mengundang para pemberita Injil itu datang ke rumahnya. Adik, yuk kita melayani Tuhan, tapi mau ngapain ya? Oh, yuk kita bikin coklat aja yuk. Terus kita nanti kasih ke teman-teman yang ada di depan. Oke, yuk kita bikin sekarang yuk. Oke. Dek, kakak yang motong coklatnya, adek yang tuang konfliknya ya. Oke. Kak, yuk sekarang kita bagi-bagi ke teman-teman yang ada di depan yuk, Kak. Adik-adik, setelah kita mengenal dan percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Seperti contoh tadi, melayani Tuhan dengan membuat sesuatu, kemudian memberikan ke teman-teman atau ke orang yang membutuhkan. Nah, di Alkitab juga ada cerita seperti itu. Nah, sekarang yuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, saat ini Bapak Paulus dan temannya ada Bapak Silas dan Bapak Timotius sekarang ada di kota Filipi. Mereka tinggal di sana karena Tuhan ingin supaya Bapak Paulus menceritakan tentang Yesus Juru Selamat ke orang-orang yang ada di kota Filipi. Dan pada hari Sabat, Bapak Paulus, Silas, dan Timotius pergi keluar gerbang kota. Mereka berjalan di pinggir sungai. Di sana mereka melihat ada beberapa orang wanita yang berkumpul di sana. Lalu Bapak Paulus mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, coba sekarang kalian lihat. Ya, Bapak Paulus bercerita bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Bapak Paulus juga kasih tahu kalau Allah mengirim Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, supaya kita semua dapat percaya dan melayani Tuhan. Adik-adik, waktu Bapak Paulus bercerita,
ada seorang ibu yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Coba kalian lihat ibu yang berbaju ungu itu. Ibu ini pekerjaannya berjualan kain ungu yang harganya sangat mahal. Ibu ini namanya Ibu Lydia. Waktu Ibu Lydia mendengarkan Bapak Paulus, Roh Kudus menolong Ibu Lydia untuk percaya pada Tuhan Yesus. Lalu Ibu Lydia dibaptis. Dan sekarang Ibu Lydia percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Ibu Lydia juga mengajak seluruh anggota keluarganya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Setelah percaya, Ibu Lydia ingin melayani Tuhan. Ibu Lydia meminta Bapak Paulus, Silas, dan Timotius untuk datang ke rumahnya. Ibu Lydia melayani Tuhan dengan memberikan makanan dan rumahnya untuk Bapak Paulus, Silas, dan Timotius untuk menginap di rumahnya. Sehingga Bapak Paulus dan teman-temannya punya banyak waktu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Adik-adik, kalian ingin gak seperti Ibu Lydia yang ada di dalam cerita tadi? Ibu Lydia yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian Ibu Lydia yang juga melayani Tuhan dengan sukacita. Kalian mau? Mau ya? Terus gimana ya caranya? Saya kasih tahu ya. Caranya pertama berdoa. Minta Roh Kudus menolong adik-adik untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Kemudian setelah itu kalian juga harus selalu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Ibu Lydia. Lalu seperti Ibu Lydia tadi, ayo adik-adik melayani Tuhan juga ya. Melayani Tuhan dengan sukacita. Walaupun kalian masih kecil, kalian tetap loh bisa melayani Tuhan. Contohnya, membantu mama dengan merapikan mainan setelah kalian bermain. Contoh lainnya lagi adalah kalian bisa berdoa. Berdoa untuk teman atau siapa saja yang kalian kenal yang sedang sakit. Contoh melayani yang lainnya adalah kalian bisa telepon atau video call saudara, teman, atau kakek nenek kalian. Seperti gambar ini. Adik-adik, karena kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa main, tidak bisa berkunjung, pastinya saudara, teman, atau kakek nenek kalian akan merasakan bosan dan kesepian. Karena itu, kalian bisa melayani dengan cara memberi perhatian lewat kalian telepon atau video call mereka. Kalian bisa menanyakan kabar dan berdoa buat mereka. Adik-adik, kalian sudah tahu ya bagaimana tadi cara melayani Tuhan dengan sukacita? Nah, sekarang yuk kita berdoa ya. Kita minta tolong Tuhan menolong adik-adik untuk bisa percaya dan melayani Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Ikutin Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita indah hari ini. Tuhan, saya mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolong saya untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah belajar melayani. 1 minggu ini, coba yuk kalian lakukan. Nanti kalian bisa minta tolong papa atau mama buat foto atau rekam. Lalu kirim ke grup WA sekolah minggu ya. Aktivitasnya yang pertama, nanti kalian bisa belajar melayani dengan membantu mama. Melayani dengan kalian selalu merapikan mainan setelah kalian bermain. Yang kedua, kalian belajar untuk berdoa. Berdoa untuk papa, mama, kakak, adik, atau kakek nenek kalian. Yang ketiga, kalian nanti belajar untuk menunjukkan perhatian dengan menelpon atau video call kakek nenek atau saudara yang tidak tinggal bersama kalian. Kalian bisa menanyakan kabar mereka dan berdoa buat mereka. Adik-adik, itu aktivitas kita 1 minggu ini ya. Nanti kalian bisa coba dilakukan. Selamat beraktivitas. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu online kita ya. Kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.